ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian yang ke-15 al-khamisa asyar. Yang ke-15, rubbama kana intiqamuhu wa muqabalatuhu sababan li ziyadati syarri khasmihi wa quwwati nafsihi wa fikratihi fi anwa'il adha allati yusiluha ilaihi kama huwa al-musyahad. Sekarang dipikirkan ya, disuruh berpikir. Seorang itu kalau dia senang membalas, senang memberikan timpalan terhadap perbuatan orang itu mungkin akan menjadi sebab orang yang mengganggunya itu atau musuhnya itu akan semakin apa? Semakin bertambah kejelekannya. Jiwanya itu akan semakin semena-mena. Malah mungkin dia lebih banyak berpikir lagi. Wah ini besok saya akan berbuat begini lagi. Nanti dia pikirkan lagi gangguan yang lain. Dan itu disaksikan ya. Disaksikan. Fa idza sabara wa afa amina min hadzal darar. Tapi kalau dia sabar dan memaafkan, maka dia aman dari bahaya ini. Aman dari bahaya ini. Iya. Jelas ya? Wal akilu la yakhtaru a'zamat dararaini yadfa'u adanahuma. Orang yang berakal itu dia tidak memilih di antara dua bahaya yang besar, itu dia tolak dengan yang paling ringannya. Tapi dia ambil yang paling besar bahayanya itu dia pakai untuk menolak yang paling ringannya. Begitu orang yang berakal. Jelas ya? Baik. Sekarang misalnya antara makan bangkai dengan mati. Saya mau tanya, makan bangkai bahaya atau bukan? Bahaya. Mati bahaya atau bukan? Bahaya. Baik, kalau mau dihindari salah satu dari keduanya, yang mana dia pilih? Mati atau makan bangkai? Ya, dia makan bangkai yang paling ringan bahayanya agar supaya dia selamat dari mati, kan begitu. Nah, itu orang yang berakal. Tapi kalau dia pikir, wah sudah saya makan bangkai saja. Saya mati saja daripada makan bangkai. Itu artinya dia pilih kematian untuk menolak apa? Makan bangkai. Itu tidak dipilih oleh orang yang berakal. Jelas ya? Makanya kata beliau, kalau kita mempertimbangkannya antara dua hal dari sudut bahaya, tetap saja membalas, selalu memberikan timpalan, ya, itu tetap saja bahayanya lebih banyak daripada memaafkan. Ini dihukum kebanyakan ya, dihukum kebanyakan. Ya, dan memang Syekh di sini beliau tidak kasih rincian-rincian banyak karena memang dasarnya beliau ingin menerangkan kaidah bahwa ini di antara sebab yang membantu seorang bersabar. Iya. Tapi ada hal-hal tertentu kadang terkait dengan orang. Iya. Misalnya kalau dia pencuri, dimaafkan. Dia mencuri lagi. Kira-kira bagaimana? Daripada dia korban ke orang lain lagi, mending dilaporkan ke polisi supaya dididik. Kan begitu harusnya kan? Ya dia tidak mencuri lagi. Itu mengurangi namanya. Tapi itu sebenarnya bukan menuntut untuk dirinya di situ dia. Dia menuntut untuk kebaikan orang lain. Itu dilihat perbedaan-perbedaan. Jadi kaidah-kaidah itu kadang seperti yang disebutkan di sini, tapi kalau ada indikasi lain mungkin saja dia berubah kepada bentuk yang lain. Kemudian kata beliau, wa kan qad jalabal intiqamu wal muqabalatu min syarrin ajaza sahibuhu an daf'i wa kan qad dhahabat nufusun wa ri'asatun wa amwalun law afal madzumu labaqiyat alaihi. Ini beliau cerita sejarah ini. Betapa banyak pembalasan, memberikan timpalan perbuatan, menghasilkan kejelekan yang orang yang membalasnya itu tidak mampu menolaknya. Tidak mampu menolaknya. Iya. Jelas ya, padahal kalau dia sabar tidak terjadi seperti itu. Tidak terjadi seperti itu. Saya ingat dulu di masa kecil itu ya. Ya subhanallah, gara-gara sepele.
Tahu berapa orang yang meninggal itu? Anak-anak muda. Ya gara-gara lewat begitu, ada yang teriak-teriaki. Ya kan harusnya sabar-sabar aja kan diteriaki. Oh biarin aja. Ini turun, kenapa kamu? Akhirnya berkelahi. Hah? Dipukul, pulang dia kampungnya sana. Panggil teman-temannya, berkelahi. Ada yang meninggal, balas lagi sana, balas lagi sana. Berapa banyak yang hancur gara-gara itu. Padahal asalnya tadi cuma masalah sepele. Ya, cuma orang lewat diteriaki saja. Padahal itu tidak penting. Jelas ya? Makanya saya kasih bahwa orang yang berakal itu selalu dia ingat. Kadang kalau dia membalas terjadi sesuatu, kadang dia tidak mampu untuk apa? Untuk menolak hal tersebut. Iya. Bahkan yang lebih besar dari itu kata beliau, betapa banyak jiwa-jiwa yang melayang. Kekuasaan-kekuasaan yang berakhir. Harta-harta yang melayang. Itu disebabkan andai kata orang yang dia zalimi ini tadi, dia memaafkan, maka jiwanya akan ada, kekuasaannya tetap dan hartanya juga ada. Tapi karena dia membalas, hilang semuanya. Hilang semuanya. Baik. Makanya itu kaidah tetap. Bahwa antara membalas dan memaafkan dari sudut bahaya, kalau misalnya ada bahayanya, membalas itu bahayanya tetap lebih besar. Tetap lebih besar. Makanya lebih santai dia memaafkan. Itu akan lebih baik di dalam memaafkan. Iya. Nah itu kata sebagiannya, kalau dia salah misalnya di dalam memaafkan, itu lebih baik daripada dia benar di dalam membalas. So kalau dia benar dalam membalas, mungkin akan lahir kerusakan lebih bagus. Tapi kalau dia salah, ini tidak cocok dimaafkan. Tapi sudah terlanjur dia maafkan, tidak apa-apa. Tidak ada bahaya untuk dia. Tidak ada bahaya untuk dia. Jelas ya? Baik, itu mungkin hal-hal mungkin bisa dijadikan perbandingan.